Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang domain knowledge. Kelompok kami beranggotakan saya sendiri, Rofiatul Hanifah, NPM 20862060018, Aan Puspitasari, NPM 20862060044, Tiara Puspitasari, 20862060057. Domain pembelajaran dapat dikategorikan menjadi 3 jenis, yaitu domain knowledge atau kognitif, domain skill atau psikomotorik, dan domain attitude atau afektif. Domain knowledge atau kognitif terdiri atas 6 level. Pada materi ini, kami akan membahas 3 level, yaitu remembering, understanding, dan applying. Remembering atau mengingat. Awalnya, remembering dikenal sebagai knowledge atau knowing. Remembering berarti memunculkan kembali apa yang sudah diketahui dan tersimpan dalam ingatan jangka panjang. Remembering merupakan tingkatan terendah dalam ranah knowledge, namun menjadi prasyarat bagi tingkatan selanjutnya. Kata kerja operasional yang dapat dipakai dalam jenjang ini adalah memasangkan, membaca, memberi indeks, memberi kode, memberi label, mempelajari, menamai, menandai, mencatat, mendaftar, menelusuri, mengenali, menggambar, menghafal, mengidentifikasi, mengulang, mengutip, meninjau, meniru, menulis, menunjukkan, menyadari, menyatakan, menyebutkan, dan menempatkan. Saya akan melanjutkan dari materi yang sebelumnya, yaitu understanding atau memahami. Pada tahap ini sebelumnya bernama comprehension dan sekarang menjadi understanding. Pada tahap ini pembelajar bisa memahami sebuah konsep, seperti dapat menafsirkan, mencontohkan, mengklasifikasikan, meringkas, menyimpulkan, membandingkan, dan menjelaskan dari sebuah konsep. Taraf dan derajat memahami objek mengalami peningkatan makna yang meluas dengan cara memilih dan menerapkan kata-kata kerja operatif yang tepat dan artikulatif. Memberi arti memahami atau understanding. Pada level ini pula pemaknaan terhadap semua kata kerja operatif yang diimplementasikan dalam kalimat afirmatif menjadi terasa makna memahaminya. Kata-kata berikut dapat membuktikan peningkatan taraf pemaknaan yang tergolong level memahami atau understanding. 1. Menginterpretasikan. 2. Menginferensikan. 3. Melanjutkan. 4. Memarafrasakan. 5. Mengklasifikasikan. 6. Membandingkan. 7. Menjelaskan. 8. Memberikan ide. 9. Mendeskripsikan. Indikator-indikator pada level memahami dapat berupa 1. Menulis dengan kalimat sendiri. 2. Memotong atau membuat gambar yang menunjukkan cerita tertentu. 3. Melaporkan suatu aktivitas, proses, dan peristiwa yang terjadi. 4. Memberi ilustrasi atas ide-ide yang dimiliki siswa atau mahasiswa. 5. Merangkai gambar atau kartun yang menunjukkan suatu urutan proses. 6. Merencanakan suatu peran berdasarkan skenario yang dibuat. 7. Menuliskan outline mengenai suatu gagasan dengan jelas. 8. Menulis rangkuman. 9. Membuat diagram alur yang mengilustrasikan sekuen-sekuen suatu peristiwa atau proses. 10. Membuat parafrasa tentang bab tertentu dalam buku. 11. Menceritakan kembali dengan bahasa sendiri. Applying. Pada tahap ini sebelumnya bernama application dan sekarang menjadi applying. Pada tingkatan ini, pembelajar sudah mampu melakukan atau menggunakan sebuah prosedur untuk menerapkan sebuah konsep dalam kehidupan. Hal ini dimaksudkan sebagai upaya mengaktifkan logika sekaligus menggerakkan semua anggota tubuh yang berfungsi menjalankan perintah otak
dan bermuara pada psikomotor. Peran yang dilakukan oleh guru atau dosen pada tahap ini adalah 1. Menunjukkan contoh yang benar dari semua materi pembelajaran yang dioperasikan. 2. Memfasilitasi dan menstimulasi siswa atau mahasiswa sepanjang dan selama proses belajar mengajar berlangsung. 3. Mengamati dan mengobservasi proses aktivitas belajar mengajar. 4. Mengevaluasi sekaligus memberi penilaian terhadap hasil dari proses belajar mengajar. 5. Mengorganisir proses belajar mengajar. 6. Mendemonstrasikan materi pembelajaran di depan kelas. 7. Aktif memberi dan melengkapi materi pembelajaran yang belum lengkap dari sumber-sumber yang ditujukan oleh guru atau dosen selama pembelajaran berlangsung. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.